Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa, mahasiswi sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan perkuliahan keuangan negara yang di video ini sudah memasuki perkuliahan yang ke-10 ya, secara daring. Artinya sudah 10 minggu kita melaksanakan perkuliahan secara daring ya. Dan untuk perkuliahan hari ini saya coba membedah teori atau mungkin filosofi ekonomi yang kita hubungkan dengan pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Dan memang kalau teman-teman mempelajari teori ekonomi agak banyak, ada teori dari Adam Smith, teori klasik ya, ada teori pertumbuhan ekonominya Roslow, ada teori yang berhubungan dengan Keynesian, atau kalau teman-teman update ya, ada lagi teori yang baru, filosofi Hudsonian ya, yang sekitar tahun 2005 itu mulai muncul. Dan di Google ya saya coba-coba cari, belum terlalu ini teori ini ya. Teori dari Michael Hudson, disebut Hudsonian. Beliau adalah dosen atau mungkin guru besar dari Universitas Missouri. Namun tentunya kita tidak berbicara teori-teori ekonomi untuk kesempatan hari ini. Kita mencoba membedah filosofi saja, filosofi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara berbasis teori. Nanti juga ada opini yang bisa kita buka. Opini ini juga bisa menjadi ruang terbuka publik untuk saling berdiskusi. Kira-kira apa kelemahan dan kekurangan dari opini yang saya sampaikan yang berhubungan dengan tata cara pengelolaan keuangan negara yang mungkin di buku belum ada ya. Ini dari pola pikir saya. Nanti teman-teman juga bisa mengkritik kira-kira apa yang kurang dari opini saya ya. Namun di slide awal ini kita coba bedah dulu sebuah filosofi dari Keynesian yang kita hubungkan dengan negara kita sebelum kita coba ambil intisari kira-kira opini apa yang bisa atau mungkin modal apa yang bisa kita berikan sumbangsih atau ide kepada negara kita dalam hal pengelolaan keuangan negara. Baik, yang pertama kita coba lihat filosofi dari Keynesian yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes ya. Beliau adalah pakar ekonomi yang menciptakan tentang teori pentingnya mengendalikan bunga, mengendalikan inflasi, dan harus ada lembaga yang mengontrol ruang tersebut ya. Intinya pada teori Keynes ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ya, kalau kita berbicara sejarahnya secara ringkas, kita coba mundur dulu ke periode tahun 1930-an, di mana bisalah kita sebut ini adalah periode pra-Keynesian ya. Jadi kita tahu pada masa itu di Amerika ada The Great Depression dan dunia turut merasakannya hingga Perang Dunia Kedua itu meletus. Dan di mana kita tahu bahwa di sana peran dari bank sentral itu tidak ada. Uang hanya menjadi semacam komoditas atau mungkin semacam transaksional. Dan itulah kegunaan uang pada masa itu. Nah, setelah dunia itu digeser dari barter ke uang sebagai alat bayar dan alat tukar, maka semua yang masuk ke zaman pra-Keynesian tadi ya, ini menjadi sebuah penyederhanaan dan lahirlah teori ekonomi baru yang dipraktekkan disebut sebagai Keynesian. Dan tentunya seperti yang saya sebutkan bahwa fokus utama dari Keynesian ini adalah mengendalikan bunga, mengendalikan inflasi, dan harus ada sebuah lembaga yang mengontrol kendalian tersebut. Nah, dengan sistem Keynesian ini maka sebuah kegiatan printing money atau mencetak uang itu menjadi hal yang sangat menjadi beban untuk dilakukan. Kenapa? Karena prinsipnya kalau kita nyetak uang itu pasti akan menimbulkan inflasi.
Nah, sehingga di sini bisa kita lihat harus ada intervensi dari pemerintah yang berhubungan dengan pasar. Singkatnya seperti ini, ketika pajak diturunkan oleh pemerintah, maka produsen itu bisa berlomba-lomba menambah produknya sehingga lapangan pekerjaan itu terbuka. Dan ketika bunga dinaikkan, maka masyarakat bisa menabung, berlomba-lomba untuk menabung sehingga menghasilkan sebuah bunga. Jadi singkatnya teori Keynesian ini adalah adanya keterlibatan atau mungkin intervensi dari pemerintah ke masyarakat dalam mengatur pengelolaan uang. Namun tentunya ada kelemahan. Kelemahannya itu apa? Jika hubungan antara pemerintah dan swasta tidak akur secara manajemen, maka pasar akan dikendalikan oleh pemerintah. Sehingga yang namanya swasta itu tidak bisa mengekspresikan kreativitasnya karena dibatasi oleh pemerintah dengan berbagai macam aturan, regulasi, dan sebagainya ya. Oke, kalau kita coba mengacu bahwa ini adalah pengendalian bunga dan inflasi dari sebuah lembaga, dan seperti yang kita tahu bahwa di negara kita baru saja disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana di dalamnya ada berapa ya, persisnya berubah-ubah terus ya. Dan salah satunya bisa kita lihat di situ ada undang-undang tentang perpajakan ya, selain mengatur yang berhubungan dengan cipta kerja. Nah, seperti kita tahu bahwa ketika pajak itu diatur dan semakin tinggi, ini akan berefek kepada bukan hanya masyarakat, tapi juga produsen, yang dimana produsen ini mempekerjakan anggaplah ribuan karyawan atau mungkin ribuan pekerja atau ribuan buruh, yang tentu akan berdampak kepada mereka juga. Apalagi kan undang-undang ini juga mengatur tentang para buruh, di mana demonstrasi para buruh itu luar biasa dalam menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan baru disahkan seperti kita tahu, lihat di media, baru saja disahkan sudah mau di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi coba kita diskusikan sebuah opini yang tentunya opini ini tidak berarti sebuah solusi yang bisa dijalankan dengan mudah ya, karena kritikan itu pasti ada ya, dan opini ini tentunya juga membuka ruang publik untuk mengkritik kira-kira apa kelemahan dari pendapat yang saya sampaikan. Kalau seandainya kita mencoba mencetak uang dalam bentuk printing money. Namun cetak uang bukan sembarang cetak uang, karena tentunya kalau kita melakukan pencetakan uang, barangkali pendapat akan muncul, pasti ini akan berhubungan dengan inflasi ya. Ada strategi yang bisa coba kita diskusikan yang berhubungan dengan cetak uang, yang tentunya ini strategi ini adalah membantu para UMKM yang bisa mengendalikan yang berhubungan dengan pengangguran sampai kepada kemiskinan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa lapangan pekerjaan ini anggaplah sekitar 90% ya di Indonesia ini, lapangan pekerjaan itu dari UMKM, karena dari pemerintahan seperti ASN, PNS dan sebagainya itu lapangan pekerjaan itu kan nggak seluas dari UMKM, dan UMKM ini merupakan sebuah potensi lapangan pekerjaan yang bisa membantu masyarakat di negara kita. Ya, salah satunya bisa kita lihat bahwa ketika ada fresh graduate atau mungkin sarjana baru yang lulus yang memang fokus kepada ASN, tentunya lapangan pekerjaan yang diberikan tidak sebanding dengan banyaknya alumni atau mungkin lulusan-lulusan yang baru. Dan dari keadaan inilah bisa kita lihat bahwa opini atau mungkin hal yang membantu pondasi yang berhubungan dengan pengurangan pengangguran itu sebagian besar dari UMKM. Nah, sekarang kita coba bicarakan atau diskusikan slide ini ya, slide sederhana ini. Misalkan ada strategi atau rencana ingin membangun 100.000 unit rumah susun di negara kita. Maka kita perlu uang, mencetak uang untuk kegiatan itu, dan tentunya uang tersebut digunakan untuk
UMKM kita 100% produk dari Indonesia, jangan sampai bahan bakunya dari produk luar. Jadi intinya membangun percetakan uang digunakan untuk menghidupi para UMKM 100% produk dari lokal. Dari sini UMKM bisa bergerak ya, bisa bermotivasi, bisa terpacu dalam hal memberikan yang terbaik lewat produk-produk dalam negeri. Dan dari sini nanti tentunya para karyawan akan semakin meningkatkan sumber daya manusianya, karena rasa persaingan antara produk lokal dengan produk luar tuh tidak menjadi beban, dan memang ini difokuskan untuk produk dalam negeri. Nah, semakin berkembang UMKM kita, semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka, sehingga sedikit demi sedikit pengangguran akan berkurang. Dan tentunya ketika pengangguran berkurang, ini akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan jikalau memang strategi ini digunakan. Tentunya printing money ini dihubungkan dengan UMKM kita, fokus untuk menghidupi produk-produk lokal kita ya. Oke, kembali kepada pendapat bahwa mencetak uang sama dengan inflasi. Namun kalau kita mencoba melihat rumus sederhana dari inflasi, itu adalah peredaran uang yang tidak sebanding dengan peredaran barang. Namun jika strategi percetakan uang dihubungkan dengan strategi perencanaan pembangunan UMKM yang akan berbasis kepada pengurangan pengangguran, tentunya jika strategi ini mantap, sehingga hyperinflasi itu tidak akan terjadi kalau kita menganut kepada teori sederhana dari inflasi, karena peredaran uang sebanding dengan peredaran barang. Nah, inilah mungkin sebuah opini sederhana yang bisa kita sampaikan, yang tentunya opini ini juga menjadi ruang diskusi terbuka publik dan kritikan pasti muncul. Ya, intinya mungkin nanti para mahasiswa bisa memberikan sebuah argumen, oh kelebihannya ini, kekurangannya ini, ya pasti ada ya dari opini yang sederhana seperti ini. Baik, ada pertanyaan dari Krisna Adi Azari Saputra. Menurut Bapak, bagaimana cara menghilangkan korupsi di Indonesia? Jikapun susah untuk menghilangkannya, bagaimana cara menguranginya? Coba kita lihat dulu perbandingan negara Indonesia dalam memperlakukan koruptor dengan negara-negara lain ya. Di negara Cina itu salah satunya yang kita tahu yang berhubungan dengan pajak ya, bahwa sebelum mereka membentuk sebuah sistem, orang-orangnya itu dihukum berat dulu. Misalkan dalam berhubungan dengan perpajakan di negara Tiongkok, jadi individu-individu koruptor itu dihukum mati dulu, baru sistem perpajakan dijalankan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hukuman yang berat itu yang bisa menimbulkan efek jera, itu bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan korupsi di Indonesia. Simpelnya adalah, apakah negara kita mau memberlakukan sebuah hukuman yang luar biasa, yang tentunya lewat hukuman ini akan berdampak efek cegah, di mana para koruptor itu bisa berpikir ribuan kali sebelum melakukan yang namanya korupsi. Nah, itu kalau kita berbicara dari aspek hukum ya, karena biar bagaimanapun jikalau lembaganya diperlemah, hukumannya diperlemah ya, lambat laun juga korupsi akan makin subur. Kalau kita berbicara dari aspek hukum. Dan tentunya juga kita harus juga berbicara dari segi moralitas dari para pejabat-pejabat kita. Karena jikalau moralnya baik, maka mereka nggak mungkin melakukan yang namanya korupsi ini. Jadi sederhananya menjawab pertanyaan ini adalah bagaimana aspek hukum diberlakukan negara itu. Jikalau hukumnya itu bisa memberikan efek jera, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat pengurangan perilaku korupsi di negara tersebut. Seperti itu ya. Oke, dari Mulia Sarah, menurut Bapak bagaimana peran kami sebagai mahasiswa agar tidak terjadi korupsi? Jadi suara mahasiswa ini merupakan suara yang sangat besar dan tentunya akan diperhatikan oleh pemerintahan kita ya.
mahasiswa itu bukan hanya belajar di kelas, tapi juga belajar di luar ruang kelas. Salah satu yang bisa dilakukan oleh peran mahasiswa untuk mencegah koruptor itu adalah diskusi publik, di mana nanti para mahasiswa bisa mengadakan seminar-seminar publik yang tentunya di situ ada sebuah argumentasi tentang bahaya korupsi dan bagaimana strategi untuk memberantas perilaku korupsi ini kalau berhubungan dengan sistem seminar pendidikan ya. Mahasiswa juga bisa turun ke jalan jika memang ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan korupsi yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum kita, menyampaikan aspirasi tanpa merusak fasilitas-fasilitas negara. Dan tentunya mahasiswa juga bisa memberikan semacam opini-opini publik, baik melalui video yang sekarang teknologi sudah semakin berkembang, lewat media sosial, lewat media tulisan dan sebagainya. Namun hal yang perlu dipikirkan adalah mahasiswa itu kedepannya bisa menjadi seorang pemimpin. Dari awal dulu bagaimana pola mahasiswa menanamkan moralnya sebagai mahasiswa, ya, bahwa jangan sampai melakukan perbuatan korupsi jikalau nanti ketika di masa depan nanti mereka akan menjadi seorang pemimpin. Nah, seperti itu ya. Tentunya masih banyak lagi pola-pola yang bisa dikembangkan dari jawaban ini yang berhubungan dengan peran mahasiswa dalam hal memberantas korupsi. Oke, itu mungkin untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.